teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Dewi Febrianti, saya dari Bondowoso. Dan NIM saya yaitu 2019-86207B0085. Dan untuk video kali ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah parenting, karena saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Argopuro. Dan untuk dosen pengampu saya yaitu Bapak Alam Zulkarnain Ali, SIP MSI. Jangan lupa ya teman-teman, simak terus video saya. Saya akan membagikan 10 tips atau cara atau hal yang bisa Anda lakukan untuk mendidik anak usia dini menjadi karakter yang baik, berani, dan percaya diri. Oke teman-teman, video kali ini saya akan membahas 10 tips atau cara membentuk karakter anak yang baik, kuat, dan percaya diri. Memang ya, setiap anak itu dilahirkan dengan keadaannya unik dan berbeda-beda. Tempat ia tumbuh memainkan peran besar dalam pembentukan karakternya sebagai anak yang baik di masa depan. Oleh karena itu, orang tua, saudara, dan guru memiliki peran penting, peran besar untuk mengajarkan anak mengembangkan sifat kepribadian yang positif. Nah, jadi berikut ini cara atau hal atau tips yang bisa Anda lakukan untuk menjadikan anak menjadi sosok yang baik, kuat, dan percaya diri di masa depan. Oke, tips yang pertama yaitu jauhi label. Ketika Anda memberikan label atau kata untuk perilaku tertentu, secara tidak sadar Anda membuat mereka itu percaya bahwa dia memang seperti itu. Contohnya nih ya, yang sering orang tua lakukan kepada anaknya. Misalkan, "Hei, kamu bodoh sih, masa ngerjakan itu tidak bisa? Kamu keras kepala, kamu nakal," dan sebagainya. Hal itu memberi label kepada anak bisa membuat mereka menutup diri dan malas bereksplorasi. Hal ini dapat menumbuhkan perasaan rendah diri dan anak itu suka meniru perilaku yang ada di sekitar mereka. Ingatlah untuk selalu berhati-hati dengan kata yang Anda lakukan untuk memperbaiki kesalahan anak Anda. Oke, untuk tips yang nomor 2 yaitu biarkan anak bermain. Memang zaman sekarang itu cukup sulit ya mencari permainan yang dapat mengajak anak mengajarkan nilai-nilai seperti berbagi, peduli, semangat, dan ketahanan. Akan tetapi orang tua, untuk kalian dan untuk saya juga yang sebagai orang tua, tentunya tidak usah khawatir dong, karena dengan cara berolahraga kita bisa menanamkan nilai fisik dan motorik anak. Misalkan anak sukanya bermain bola, biarkan mereka bermain dengan teman-temannya. Dengan bermain bola mereka bisa mengerti nilai kerjasama, itu penting dalam kelompok ya. Dan untuk tips yang ketiga yaitu bersikaplah lembut terhadap kekurangan mereka. Terkadang banyak orang tua yang berharap kepada anak mereka unggul di dalam berbagai hal yang mereka lakukan. Ketika anak-anak tidak sesuai dengan harapannya, beberapa orang tua pun menyampaikan kekecewaannya melalui banyak cara, yaitu bahkan tidak jarang yang menuduh anaknya tidak kompeten. Penting ya untuk diingat bahwa setiap anak memiliki kemampuannya unik dan berbeda-beda. Sebagai orang tua harus mengidentifikasi dan mendorongnya agar anak Anda memiliki karakternya mereka sendiri. Jadi
Anda itu bisa memberikan bantuan yang lembut terhadap anak agar tidak mengurangi rasa percaya dirinya mereka. Tips yang nomor 4 yaitu jangan suka membanding-bandingkan anak. Itu tidak boleh ya, Mam. Membandingkan anak dengan saudara, teman, itu dapat merusak kepribadian anak, dapat merusak karakter anak. Kebiasaan ini dapat memberikan kesan bahwa anak itu tidak cukup baik. Anak-anak menjadi bingung dengan identitas mereka dan mulai meniru orang lain. Untuk itu, memahami kepribadian anak adalah langkah pertama dan terpenting. Dan tips yang nomor 5 yaitu model perilaku yang tepat. Tentunya ya, anak itu akan belajar dari apa yang mereka lihat dan mereka dengar. Jadi kita sebagai orang tua itu harus berhati-hati dalam bertindak ya, Mam. Karena itu bisa ditiru oleh anak kita. Misalkan ini kita harus memberi contoh yang baik. Misalkan ada tamu yang berkunjung ke rumah, kita itu harus bersikap sopan kepada tamu agar anak kita itu meniru apa yang kita lakukan. Oke, Mam. Untuk tips yang nomor 6 yaitu jadilah pendengar yang baik. Karena anak itu biasanya dalam bertumbuh kembangnya bahasanya itu anak biasanya suka berbicara. Maka kita sebagai orang tua harus sabar dalam menghadapi anak kita. Jadilah pendengar yang baik untuk anak kita. Apa yang anak kita lakukan sebaiknya kita dengarkan, kita beri pemahaman. Apabila salah, sebaiknya seperti itu ya, Mam. Jangan membentak dengan kata-kata seperti ini. Kamu ini bicara terus dari tadi, tidak capek apa? Jangan seperti itu ya, Mam ya. Karena itu memang sudah di usianya mereka. Jadi kita harus sabar dan mendengarkan apa yang mereka bicarakan. Tips yang ketujuh yaitu batasi anak menonton televisi atau bermain gadget. Gadget kali ini itu merupakan masalah yang terbesar yang dialami orang tua. Kenapa? Karena anak-anak jika bermain gadget bisa kecanduan bermain game, tidak bisa berinteraksi dengan teman-temannya, bisa mempengaruhi perkembangan intelektual dan sosial anak, bisa mempengaruhi intelektual anak dengan mencontoh apa yang dari mereka lihat. Jadi sebagai orang tua kita harus siaga melihat apa yang mereka tonton. Misalkan acara-acara yang baik silahkan ditonton, tidak masalah. Misalkan acara-acara yang dapat merusak intelektual anak, alangkah baiknya kita sebagai orang tua menghentikan dan mengalihkan apa yang mereka tonton. Alangkah baiknya kita bisa memperkenalkan alam sekitar yang ada di lingkungan kita yang lebih menarik daripada gadget. Dan untuk tips yang ke-8 yaitu memberikan kejelasan tanggung jawab pada anak. Memang ya, memerlukan sedikit waktu untuk anak-anak memahami apa itu seperangkat peraturan. Akan tetapi kepatuhan yang berkelanjutan dapat menjadikan suatu kebiasaan pada akhirnya. Jadi bersabarlah ya, Mam, agar anak itu patuh kepada apa yang Anda ucapkan. Dan untuk tips yang ke-9 yaitu mendorong anak untuk berperilaku mandiri. Ajak anak secara perlahan mengelola tanggung jawab mereka yang sederhana. Misalnya
terakhir atau ke-10 yaitu terapkan pola asuh yang lembut. Menegur atau melukai anak secara fisik saat melakukan kesalahan membuat memperburuk keadaan. Untuk itu cobalah sabar dan jelaskan konsekuensi dari kesalahan mereka. Ini jauh lebih efektif ya Mam, untuk memberikan perubahan yang positif. Ingatlah, ketika Anda meneriaki anak, ia akan takut dan tidak mengetahui konsekuensi dari tindakan mereka. Akan tetapi, jika Anda menjelaskan kepada mereka atau bahkan kita membantu mereka memahami konsep sebab akibat. Nah, jadi itu 10 tips yang bisa saya sampaikan untuk menumbuhkan karakter anak yang baik, kuat, dan percaya diri. Sekian tips yang bisa saya sampaikan untuk para orang tua, untuk para bunda-bunda, para ibu-ibu hebat yang di sana. Tunggu video selanjutnya ya. Jangan lupa klik komen, like, dan subscribe channel YouTube aku.